Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, juga kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, seluruh pengurus masjid-masjid yang tadi disebutkan, saya ucapkan terima kasih atas segala kegiatan saudara, atas segala aktivitas saudara dalam rangka menghidupkan, sekali lagi, dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam gabungan ini atas segala pengorbanannya. Selalu saya menitik beratkan kepada pengorbanan. Karena tidak ada satu keinginan, tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri tegak bukan hadiah dari Jepang. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun di atas aliran darah bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun di atas aliran air mata bangsa Indonesia. Berapa wanita yang menjadi janda, berapa juta anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang melawan Belanda sejak tahun 1825 yang dimulai perang Diponegoro. Timbullah terus bergolak, di mana bangsa Indonesia waktu itu dikuasai oleh kesultanan yang akhirnya memuncak tahun 1945 kita merdeka di atas aliran darah dan cucuran air mata bangsa Indonesia. Oleh sebab itu selalu saya mengajak, mari kita umat Islam berkorban supaya kita tidak jadi korban. Orang-orang sebelum kita sudah berkorban, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Oleh sebab itu kita dituntut sekarang untuk berkorban. Untuk siapa kita berkorban? Untuk anak cucu kita, supaya anak cucu kita tidak jadi korban. Tetap dengan agama Islam ahli sunnah wal jamaah. Ketika ibu-ibu sholat subuh dengan baca kunut Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, pernahkah ibu terpikir apakah anak saya nanti masih kunut seperti saya? Apakah cucu saya masih kunut seperti saya? Ini yang harus dipikirkan oleh kita semua. Ketika Bapak sholat Isya tadi, sholat Maghrib tadi, Bapak sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih,
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pernahkah Bapak terpikir, apakah anak saya nanti sujud seperti saya? Apakah cucu saya nanti sujud seperti saya? Apakah anak cucu saya nanti sujud seperti saya? Ini yang harus kita pikirkan. Dan ini semuanya membutuhkan pengorbanan. Maka saya ajak, sudah jangan cuma hurra-hurra peringatan Maulid, hurra-hurra ini dan itu. Itu bagus sebagai syiar, tapi saya minta mulai malam ini seluruh jemaah yang ada di depan saya pasang niat, saya wajib membiayai Islam. Saya wajib berkorban untuk membiayai Islam. Hidupnya Islam pakai biaya. Tanpa biaya tidak hidup Islam ini. Maka mari semua umat Islam bersedia untuk membiayai Islam. Supaya kita tidak bawa map ke barat ke timur, ngemis-ngemis. Supaya umat Islam berdiri, mandiri. Dengan mandiri tidak diatur oleh orang lain. Tidak diatur oleh orang-orang yang berduit. Tapi kita bisa mendiri. Otak kita berotak Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Bukan berotak pesanan daripada orang-orang konglomerat itu. Ini saya ajak. Supaya mulai malam ini tiap umat Islam, mari kita biayai Islam ini. Supaya Islam hidup. Ini seruan saya kepada umat Islam. Supaya kita siap untuk membiayai Islam. Siapa yang akan membiayai Islam kalau bukan Islam sendiri? Maka seluruh masyarakat saya harapkan, mari kita hormati apa yang dihormati oleh Allah. Kalau ingin kita menjadi orang yang terhormat, muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita ini menjadi orang yang mulia, di antaranya contohnya hari Jumat, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat hari yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita semuanya bersiap. Setiap hari Jumat kita pergi ke masjid. Mari kita biayai masjid ini supaya masjidnya hidup. Minimal kepada saudara-saudara orang Cikarang ini, orang Serang ini yang merokok, saya anjurkan, tolong perokok-perokok pada hari Jumat berhenti kau merokok. Hormati agamamu. Uang rokoknya kasih masjid di mana masjid kau berada. Hai orang Cikarang, kalau kau mengeluarkan duit dari sakunya ke tromol masjid 1.000-2.000 rupiah, kau jangan merasa beramal. Kau sedang menghina agamamu. Engkau meremehkan agamamu. Engkau menghina agamamu. Duit 1.000-2.000 itu agamamu, kamu menghina. Tidak menghormati agamanya. Hargailah agamamu itu. Kalau kau menghargai agama Allah, kau akan menjadi orang yang dihargai oleh Allah. Ini anjuran saya. Supaya nanti masjid bagus. Alangkah indahnya kalau orang yang merokok itu berhenti merokok. Jumat saja berhenti merokok. Sabtunya merokok. Minggunya merokok. Seninnya merokok. Selasanya merokok. Rabunya merokok. Kemisnya merokok. Jumat berhenti merokok. Uang rokoknya untuk Islam 20.000, 30.000. Ibu-ibu yang ada di belakang, persilakan tiap habis belanja, lebihnya simpen, lebihnya simpen, lebihnya simpen. Hari Jumat ada duit 30.000 atau ada duit 20.000, yang 10.000 titipkan sama suaminya. Pak, ini hari Jumat Pak, tolong ini 10.000 letakkan di tromol masjid Pak. Dan ini nanti akan menghibur saya di kuburan. Pada saat saya terlentang di kuburan, suami tidak menolong, istri tidak menolong, anak tidak menolong, keluarga tidak menolong,
yang menolong Pak, duit saya yang saya masukkan tromol masjid ini, insya Allah saya tersenyum dengan amal saya ini. Ini yang selalu saya anjurkan berkorban biayai Islam. Kalau ibu Jumat pagi membuka ada duit 20.000, 30.000, kasihkan masjid 10.000, majelis taklim 10.000, nanti majelis zikir kasih lagi 10.000. Apa artinya dibanding dengan rezeki yang Allah berikan kepada Anda? Hanya mengeluarkan duit 10.000 pada hari Jumat untuk agama Allah. Insya Allah, Allah permudah usaha saudara, Allah permudah urusan saudara. Kalau cinta kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini anjuran saya. Karena saya sedih kalau melihat tokoh-tokoh Islam hanya membawa map permohonan masuk kantor keluar kantor, seolah-olah tidak punya kehormatan, menjadi orang yang hina, pengemis. Jadilah umat Islam yang mandiri dengan pengorbanan kita. Maka saya ajak saudara, mari yang hadir maulid malam ini supaya pasang niat, saya wajib membiayai Islam untuk kejayaan Islam. Kayak malam ini alhamdulillah ada peringatan maulid Islam jadi hidup, tentu dengan biaya untuk pasang tenda dan lain-lainnya, untuk konsumsinya dan lain-lainnya. Dengan berkorbannya saudara kepada panitia untuk menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah. Ini saya bantu maulid bukan apa, karena hubban di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah karena cinta pada Rasulullah, insya Allah sebagian hartanya kau sisihkan untuk agama Allah. Ini mukaddimah saya. Saya belum pidato, baru mukaddimah ini, pendahuluan, supaya saudara cinta berkorban, ya, supaya rezekinya mengalir dengan berkorban untuk agama Allah dengan niat yang bersih. Saya berkorban karena cinta kepada Islam, saya berkorban cinta Rasulullah, saya berkorban cinta kepada Allah pencipta alam semesta. Saya harus menghidupkan agama Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, para habaib, para ulama, saya terjemahkan dengan terjemahan ekstrim. Mestinya al-kayyisu orang yang bijaksana, ya, tapi saya keterjemahkan al-kayyisu orang yang berotak. Saudara punya otak enggak? Punya otak enggak? Orang yang berotak itulah orang yang menggadaikan dirinya kepada Allah, menghutangkan dirinya kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, kemudian berbuat untuk nanti setelah mati. Itu orang yang berotak. Orang yang hanya cari duit untuk kemewahan, cari duit hanya untuk kepentingan dunia, itu orang yang tidak berotak. Orang yang berotak, orang yang berbuat untuk nanti setelah saya mati, itu orang yang berotak, kata Rasulullah. Bukan hanya untuk kemewahan dunia, itu tidak berotak. Mengapa tidak berotak? Di dunia paling 70 tahun. Lebih dari itu jarang. Rata-rata umatnya Nabi Muhammad itu sekitar ya 60-70 lah rata-rata. Yang berumur kayak saya mungkin jarang. Tahu saudara, umur saya ini sudah 87 tahun. Insya Allah di Jakarta
saya paling tua. Maka saya pidato di mana-mana berani. Mengapa saya berani? Saya paling tua. Tidak ada orang tua kualat anak muda, itu kebakaran ada. Yang ada anak muda kualat orang tua. Maka saya berani. Di majelis ini barangkali saya yang paling tua. Sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan sahabatnya berjuang. Allah peringatkan, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kau dengan hartamu, kalau perlu dengan jiwamu. Alhamdulillah kita hidup di negara Republik Indonesia, negara damai. Kita tidak hidup di Palestina, kita tidak hidup di jalur Gaza. Kita tidak perlu berkorban jiwa, cukup berkorban harta. Keluarkan sebagian harta yang Allah berikan kepada Anda untuk membesarkan agama Allah. Kalau Anda ingin dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, oleh Allah jadikan semua urusannya gampang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dari segala macam bentuk kesulitan. Wa may yattaqillah yu'allimumullah. Barang siapa yang bertakwa pada Allah kasih ilmu. Ilmu diperoleh dengan bangku sekolah secara akademisi. Tapi ulama-ulama kita yang terdahulu, dia tidak pernah masuk sekolah. Imam Ghazali cuma ngaji dari guru ke guru, tapi ilmunya hebat. Karena Allah yang mengajar mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Oleh Allah dikasihkan firasat, dikasihkan ilmu. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi saya ulang, semua yang ada di depan saya malam ini sudah pasang niat, saya wajib membiayai Islam. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Saya wajib membiayai Islam. Bagaimanapun saya keluarkan sebagian harta yang Allah berikan kepada saya. Minimal hari Jumat tidak merokok. Ya. Insya Allah tukang rokok nggak marah sama saya. Ya. Sebab yang saya minta cuma hari Jumat aja. Hari Sabtunya ngerokok lah. Hari Minggunya ngerokok lah. Nah, Islam ini hidup karena diperjuangkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami bermacam-macam tekanan politik. Rasulullah kenyang dengan politik. Saya ungkapkan, pertama kali Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah, door to door. Kenapa? Ancaman orang kafir Quraisy. Setelah Allah turunkan perintah, fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Sekarang Muhammad, waktunya kau dakwah terang-terangan. Sampaikan agama Allah ini terang-terangan. Sampaikan peradaban Quran ini kepada manusia. Ini perintah Allah. Enggak usah sembunyi-sembunyi. Rasulullah laksanakan perintah Allah. Apa yang dihadapi Rasulullah menghadapi politik zaman jahiliyah itu? Rasulullah diancam dengan pembunuhan. Sahabat-sahabat Rasulullah disiksa. Sayyidina Bilal itu diikat tangannya, ditarik dengan keadaan telentang, perutnya dikasih batu, agar Sayyidina Bilal kembali kepada agama jahiliyah. Tetapi kekejaman, kekerasan tidak mampu menggoyang imannya Sayyidina Bilal. Sampai diseret dia teriak, ahad, 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 Allah yang Maha Esa, subhanallah. Diikat tangannya, diseret di padang pasir, perutnya dikasih batu, di bawah terik matahari.
supaya Sayyidina Bilal kembali kepada agama jahiliyah. Tapi jawabannya ahad, ahad, ahad. Politik kekejaman, politik kekerasan yang dilaksanakan oleh bangsa Quraisy ketika itu tidak mampu memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin membesar untuk menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah. Karena kekejaman, pembunuhan, intimidasi tidak berhasil, bangsa Quraisy merubah lagi politiknya dengan politik embargo ekonomi. Embargo ekonomi ini bukan politik modern. Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu sudah mengalami embargo ekonomi. Dikasih pengumuman di dinding Ka'bah, seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Ini politik yang dihadapi Rasulullah ketika itu. Maka ketika bangsa Libya, ketika bangsa Irak diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat, saya katakan, wahai bangsa Libya, wahai bangsa Irak, bukan kalian yang pertama merasakan embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu dia sudah merasakan embargo ekonomi. Tapi politik embargo ekonomi tidak mampu memadamkan api Islam. Ini saya baca perjuangan Rasulullah dari langkah ke langkah. Embargo ekonomi tidak mampu memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin membesar untuk menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah dan sekitarnya. Akhirnya politik dirubah dengan politik damai. Abu Thalib pamannya didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy. Hai Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Muhammad itu ponakanmu. Coba tanya sama ponakanmu tuh maunya apa. Kalau ponakanmu ingin jadi raja, kami penduduk Mekah siap mengangkat Muhammad sebagai raja dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti menyebarkan agamanya. Kami angkat jadi raja. Jadi kalau kiai diiming-iming dengan jabatan, itu bukan politik modern, politik kuno, politik 1400 tahun yang lalu. Maka kalau kiai ditawarin jabatan, itu bukan politik baru untuk memberhentikan kiai jadi kiai. Kasih jabatan. Apalagi kalau kayak Sukron Makmun, kasih jabatan menteri luar negeri. Wah. Ada 300 negara. Kalau tiap hari saya keliling, berarti saya tidak ada di Indonesia. Otomatis saya berhenti jadi kiai. Saudara ngundang saya, oh Pak Sukron nggak bisa. Mengapa? Ada di Tokyo. Diundang lagi, ada di mana? Ada di Perancis. Diundang lagi, ada di Inggris. Diundang lagi, ada di Amerika Serikat. Langsung otomatis Sukron Makmun berhenti jadi kiai. Kasih jabatan yang bisa meninggalkan agamanya. Itu bukan politik baru, ini politik yang dihadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib tanya sama ponakanmu itu, apa maunya? Kalau dia ingin jadi orang kaya, kami bangsa Arab siap menyerahkan kekayaan kami kepada Muhammad. Nantinya Muhammad jadi orang yang menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini, dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti menyebarkan agamanya. Jadi yang namanya money politik bukan politik modern, politik jahiliyah. Kiai kadang-kadang disumpel mulutnya,
kasih duit 10 miliar. Ini bukan politik baru, politik zaman jahiliyah. Ini sejarah. Saya bongkar perjuangan Rasulullah itu. Saya ceritakan pahitnya Nabi Muhammad jadi nabi, pahitnya Rasulullah jadi rasul. Mengapa saya ceritakan ini? Agar saudara lebih mencintai lagi sama Rasulullah. Ini maksud saya. Lain dengan saya berdakwah. Subhanallah, subhanallah. Belum pidato sudah disediakan minuman, disediakan buah-buahan. Mungkin nanti setelah selesai masih disediakan lagi. Nggak tahu saya itu. Ya, terserah nanti. Ya. Enak. Usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Wahai para kiai, wahai para mubaligh, yang engkau sekarang hidup bahagia karena kau jadi kiai, kau hidup bahagia karena kau menjadi mubaligh. Yakinilah kebahagiaanmu yang kamu rasakan sekarang ini di atas penderitaan nabimu 1400 tahun yang lalu. Nabimu menderita, engkau sekarang nikmat dengan beragama Islam, dengan pengajian-pengajiannya, dengan dakwah-dakwahnya. Masya Allah. Iya. Saya datang ke Singapura, saya datang ke Kuala Lumpur, dan insya Allah Rabu depan ini saya berangkat ke Singapura. Langsung saya ke Malaysia dalam rangka peringatan Maulid ini. Disediakan kapal terbang, tidur di hotel, mobil-mobil bagus-bagus. Subhanallah, saya sadar bahwa kenikmatan yang saya peroleh sekarang ini di atas penderitaan Nabi saya 1400 tahun yang lalu. Oleh sebab itu mari kita berjuang untuk membela agama Allah ini, di mana Nabi Muhammad menderita dengan money politik, dengan kedudukan, bahkan akhirnya ditawarin wanita. Tanya Abu Thalib sama ponakanmu itu maunya apa? Kalau dia ingin kawin dengan anak perawan di kota Mekah ini, saya kumpulkan semua anak perawan ini. Persilakan Muhammad kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti menyebarkan agamanya. Ini politik yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang wajib kita ceritakan pada masyarakat. Kalau soal nikmatnya Rasulullah boleh diceritakan, boleh tidak, tapi perjuangannya yang wajib kita ceritakan dalam maulid ini. Bagaimana perjuangan nabimu, itu yang perlu disebarkan. Kalau soal nikmatnya Rasulullah jadi Rasul, nikmatnya Rasulullah jadi Nabi, diceritakan bisa, tidak diceritakan bisa. Tapi yang harus diceritakan sejarah perjuangan Nabi. Bagaimana pahitnya Nabi Muhammad jadi Nabi, bagaimana pahitnya Rasulullah jadi Rasul. Ceritakan sama umat ini, supaya umat ini tahu perjuangan nabimu, sehingga lebih cinta lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala macam cara gagal, kekerasan, kekejaman, pembunuhan gagal, embargo ekonomi gagal, ditawarkan harta, takhta dan wanita gagal. Kemudian Abu Jahal mengadakan rapat darurat yang bertempat di Darun Nadwah. Kalau saudara haji atau umroh, kira-kira dari Pancoran Emas itu 100 meter atau 50 meter itu tempat perundingan, satu ruangan tempat Abu Jahal mengadakan perundingan dalam keadaan darurat. Di situ diadakan perundingan, tokoh-tokoh Quraisy kumpul.
Kemudian dalam tafsir Tobari, dalam rapat ini iblis hadir. Iblis hadir. Karena orang Mekah tidak ada yang kenal, mereka tanya, dari mana Anda? Saya dari Najd. Mendengar Anda mau mengadakan rapat, saya ikut hadir ingin menyumbangkan pikiran. Itu kata iblis. Kemudian apa harus kita perbuat untuk menghadapi Muhammad ini? Abu Jahal berkata, satu-satunya tangkap Muhammad ini, masukkan penjara. Ini tertulis dalam hadis, tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Liyuthbituka, tangkap saja Muhammad, masukkan penjara. Karena kalau mau tidak ditangkap, dia masuk desa, keluar desa, masuk kota, keluar kota, masuk kampung, keluar kampung, pengaruhnya akan besar, agama kita akan habis. Tangkap saja Muhammad, masukkan penjara. Nah, yang namanya kriminalisasi itu bukan politik modern, Pak. Itu kerjaan penguasa yang kejam. Penguasa kalau sudah kalah dengan segala macam alasan, satu-satunya mengkriminalisasi. Jadi ada kiai ditangkap, Habib ditangkap tanpa salah. Saya tidak berkata ini politik baru. Ini politik sejak zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam dikriminalisasi. Hari kiai. Oh, ini jamaah dari mana kiai? Sehat. Sehat kiai. Mana kiai dari Cikarang. Nah, ini saudara-saudara, tangkap saja Muhammad, masukkan penjara. Ini kriminalisasi. Nabi Yusuf kena kriminalisasi. Nabi Isa Yesus Kristus itu dikriminalisasi oleh Raja Yahudi. Raja Yahudi menuduh bahwa Nabi Isa-nya akan merusak agamanya Nabi Musa dan akan merusak Baitul Maqdis. Maka Nabi Isa oleh Raja Yahudi langsung dijatuhi hukuman mati di tiang salib. Ini termasuk kriminalisasi. Nabi Yusuf kena kriminalisasi. Nabi Muhammad pun kena kriminalisasi. Tangkap saja Muhammad, masukkan dalam penjara. Subhanallah, subhanallah. Iblis angkat tangan. Cuma-cuma engkau, sia-sia engkau menangkap Muhammad itu. Karena Muhammad itu bangsa Quraisy, bangsa yang terhormat dan bangsa yang dihormati. Tentu nanti sukunya akan menjaga kehormatan sukunya. Pasti nanti suku Quraisy akan membela dan akan mengeluarkan Nabi Muhammad dari penjara. Sia-sia kau menangkap Muhammad. Ini saudara, perjuangan Nabi Muhammad ini. Kata Abu Jahal, kalau ditangkap tidak ada gunanya, usir saja Muhammad ke luar negeri supaya tidak ada di Mekah. Usir ke luar negeri. Iblis angkat tangan. Ini usul berbahaya. Jangan dilaksanakan usul ini. Sebab apa? Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia banyak pengikutnya, mesti negara kami akan diserang dari luar negeri. Berbahaya. Ditangkap gak ada gunanya, diusir ke luar negeri malah berbahaya nanti di luar negeri dia. Nah, akhirnya Abu Jahal berkata, kalau begini caranya, di penjara tidak ada gunanya, diusir ke luar negeri berbahaya. Segala macam cara sudah kita kerjakan.
kekerasan, kekejaman, pembunuhan, embargo ekonomi, ditawarkan takhta, wanita, harta, semuanya gagal. Di penjara tidak ada gunanya, diusir ke luar negeri berbahaya. Kalau begitu sebaiknya Muhammad bunuh saja. Apa kata iblis? Ini pendapat yang benar. Bunuh satu-satunya. Ini politik yang dihadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita baca sama rakyat ini, supaya rakyat cerdas. Isi rakyat ini dengan kecerdasan. Ini politik yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diputuskan Rasulullah wajib dibunuh. Abu Jahal perintahkan pada jawara-jawara padang pasir, anak muda padang pasir, untuk siap dengan pedang terhunus untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dikepung rumahnya, tidak ada celah-celah yang bisa dia langkai kecuali pedang yang terhunus. Itulah keadaan yang sangat mencekam pada malam hari itu. Di tengah-tengah keadaan yang mencekam, tengah malam yang gelap gulita, Jibril turun untuk menghindarkan penumpahan darah. Allah perintahkan engkau Muhammad tinggalkan kota Mekah malam ini. Subhanallah, Rasulullah yang sangat mencintai kota Mekah, karena kota kelahirannya, tumpah darahnya, malam itu disuruh tinggalkan kota yang ia cintai. Tapi karena itu semuanya sudah perintah Allah, Rasulullah siap. Kemudian dengan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengambil pasir, membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu falak, qul a'udzu nas, baca ayat kursi, dan baca sebagian surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa agsaynahum fahum la yubsirun. Rasulullah kerjakan, ditabur pasirnya, di antara mereka tertidur semuanya. Rasulullah keluar, seandainya ada satu orang pun yang bangun, putus lehernya Rasulullah itu. Tapi Allah yang memberikan pertolongan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin tipu muslihat, Allah yang menjawab tipu muslihat mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka bisa tidak terbangun. Datanglah ke rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tengah malam gelap yang mencekam itu. Abu Bakar, datang perintah Allah, saya dan kau malam ini diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kota Mekah. Ini hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar tidak menolak, tidak memikirkan rumahnya, tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan hartanya. Kalau ini perintah Allah ya Rasulullah, mari kita berangkat. Sayyidina Abu Bakar membuktikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada anaknya, daripada hartanya, daripada bapaknya, dan dari seluruh manusia yang ada. Kecintaan kepada Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada. Saya tidak melarang bapak mencintai istrinya. Saya tidak melarang dan Allah tidak melarang ibu mencintai suaminya. Allah tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya.
Allah tidak melarang bapak dan ibu mencintai istrinya, tapi yang diminta kecintaan pada Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada. Baru imannya sempurna. Ini hanya dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Karena ini sudah perintah Allah, berdua keluar dari kota Mekah dalam keadaan yang sedih menuju ke Jabal Thur. Insya Allah yang umroh atau yang haji tahu di situ di kakinya Jabal Thur ada gua Thur. Disitulah Rasulullah mengajak Abu Bakar, mari kita istirahat dulu di sini. Pagi hari Abu Jahal langsung yang ditanya itu, mana kepalanya Muhammad? Mereka menjawab, Muhammad belum keluar. Tidak mungkin. Dia sebelum subuh sudah keluar. Didobrak pintunya, yang ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu Sayyidina Ali ditanya, mana Muhammad? Saya tidak tahu, saya tidur. Akhirnya apa yang terjadi? Lalu Abu Jahal mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad dalam keadaan hidup atau keadaan mati, dikasih hadiah 300 unta. Kalau di Cikarang ini, kalau di Serang ini, 300 unta sama dengan 900 kerbau. Mereka semuanya berlomba untuk mencari Nabi Muhammad. Karena di padang pasir dan penduduk tidak banyak, kelihatan 4 kaki. Ini pasti kakinya Muhammad dan kakinya Abu Bakar. Telusuri terus. Tapi Allah dalam Al-Quran, wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka mengadakan tipu muslihat, dan Allah yang akan menjawab tipu muslihat mereka itu dengan sebaik-baiknya. Allah perintahkan laba-laba untuk bikin sarang. Allah perintahkan merpati bertelur. Begitu orang kafir Quraisy mau mendekang, itu lihat sarangnya laba-laba tidak robek, masih utuh. Seandainya ada orang lewat, mesti robek. Selamatlah mereka kembali. Setelah 3 hari barulah Rasulullah berangkat ke Madinah. Menurut orang Betawi lewat jalan tikus. Tidak lewat jalan yang biasa. Karena kalau lewat jalan biasa ketangkap. Lalu saudara bisa membayangkan yang sudah tahu Mekah Madinah, lewat di pegunungan, naik turun gunung, yang gunungnya enggak ada pohon, yang ada cuma pasir dan batu, di bawah terik matahari. Perjalanan 436 km kalau lewat yang biasa. Kalau lewat di sini mesti sampai 600 meter itu, 600 km. Itulah Rasulullah berjalan untuk menyebarkan Islam, mempertahankan Islam. Jalan 436 km. Itu nabimu 1400 tahun yang lalu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah disambut dengan penduduk Madinah yang sudah beragama Islam dengan lagu syair yang sudah baca tadi, Tola al-badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada alillahida. Itu sambutan lagu ketika Rasulullah masuk kota Madinah. Disitulah Rasulullah mulai mengembangkan Islam. Kalau 13 tahun di Mekah itu hanya menanamkan tauhid supaya beriman kepada Allah. Syariat Islam banyak turun setelah di Madinah. Nah, dengan berjalannya waktu, alhamdulillah Rasulullah mendirikan negara. Nah, ini sejarah baca. Memuji Rasulullah bagus,
Tetapi jangan hanya memuji Rasulullah saja. Memuji Rasulullah bagus, tanda cinta kita. Tetapi bukan hanya memuji Rasulullah saja. Perjuangan Rasulullah kayak begini ini dibaca oleh masyarakat. Tahu umatnya ini bagaimana penderitaan dan pahitnya Nabi Muhammad jadi Nabi. Akhirnya mendirikan satu negara. Apakah Rasulullah negara Madinah itu memenuhi syarat? Alhamdulillah, secara hukum internasional sekarang ini Rasulullah di Madinah memenuhi syarat. Karena negara itu empatnya syarat, ada 4 syarat disebut negara itu. Pertama, disebut negara kalau ada teritorial, daerah yang dikuasai. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Rasulullah kota Madinah dan sekitarnya di bawah kekuasaan Rasulullah. Yang kedua, adanya rakyat. Di Indonesia rakyat ada suku Madura, suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Melayu, suku Batak, suku Bugis, suku Irian, suku Maluku, lengkap. Yang ketiga, ada pemerintah. Di Indonesia ada pemerintah yang namanya presiden. Ketika Rasulullah mendirikan negara di Madinah, ada pemerintahnya. Siapa? Rasulullah sebagai pemerintah. Kemudian yang keempat, negara disahkan sebagai negara menurut undang-undang internasional kalau negara itu mempunyai hukum. Karena negara ini perlu hukum. Hukum apa? Yang menjadi rujukannya Al-Quran sebagai hukum yang berlaku. Maka di Indonesia ketika tanggal 17 Agustus 45 yang mengakui Indonesia ini pertama kali hanya negara Timur Tengah. Pertama kali Mesir, lalu Saudi Arabia, lalu India, lainnya belum mengakui. Mengapa? Karena di Indonesia tidak ada undang-undang. Hukum berdasar hukum apa negaranya ini? Tidak punya buku undang-undang. Maka Bung Karno segera manakan rapat darurat membuat undang-undang sementara, Undang-Undang Dasar 45 yang akhirnya tidak jadi sementara. Sah sebagai negara. Rasulullah mendirikan negara Madinah sah sebagai satu negara. Ini supaya disadari bahwa Rasulullah mendirikan negara. Berarti Islam itu bicara politik. Rasulullah mendirikan negara, mengadakan peperangan, mengadakan utusan ke luar negeri, membuat surat-surat ke luar negeri dengan raja-raja yang sedang berkuasa pada waktu itu. Rasulullah mendirikan negara. Alhamdulillah, negara yang didirikan Rasulullah tidak pakai bentuk. Seandainya Rasulullah berkata waktu itu, ini negara kerajaan Madinah, maka kita wajib bikin negara kerajaan, ikut Rasulullah. Kalau seandainya Rasulullah berkata, negara ini negara republik, maka kita wajib mendirikan negara republik kayak Indonesia. Kalau seandainya Rasulullah menyatakan negara Madinah negara kesultanan, maka kita wajib mendirikan negara kesultanan. Kalau seandainya Rasulullah berkata negara ini negara khilafah, maka kita semuanya wajib mendirikan khilafah. Alhamdulillah, Rasulullah bikin negara tanpa bentuk. Nah, apa rahasianya? Bentuk negara menurut politik Islam tidak penting. Bentuk negara tidak penting. Yang penting isinya negara. Bentuk gelas, ya, tidak penting. Mau bentuk gelas pakai kaki, persilakan. Mau bentuk gelas yang panjang, persilakan. Mau bentuk botol, persilakan.
Yang penting bukan bentuknya botol, yang penting bukan bentuknya gelas. Apa yang penting? Isinya gelas. Ini politik Islam. Sehingga Islam menjadi agama dinun mulaimun likulli zamanin wa makanin. Agama Islam agama yang sesuai di segala tempat dan di segala waktu. Brunei sesuai dengan Islam. Mengapa? Bentuk negara kesultanan. Waj'alli min ladunka sultanan nasira. Quran bicara sultan. Mau pergi ke Indonesia, bentuk republik Islam sesuai dengan Indonesia. Mengapa? Bentuk negaranya republik. Wa amrum syura bainahum, kekuasaan di tangan rakyat. Subhanallah. Islam masuk ke Saudi sesuai dengan Saudi. Mengapa? Karena Saudi berdasarkan kerajaan. Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Ini ayat kerajaan. Di Quran ayat kerajaan ada, ayat kesultanan ada, ayat khilafah ada. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Negara mau berbentuk apapun saja persilakan. Yang penting bukan bentuk negaranya, yang penting isinya negara itu. Paham? Paham? Saya mau mencerdaskan bangsa ini, dan saya mau menyampaikan apa yang dibawa Rasulullah ini. Saya mau menyampaikan peradaban yang dibawa oleh Rasulullah ini. Ini yang mestinya diceritakan oleh para ulama. Apa yang dibawa Rasulullah? Rasulullah bikin negara, tidak ada bentuknya. Karena kalau ada bentuk, dikatakan ini kerajaan Madinah, Anda wajib bikin negara yang bentuknya kerajaan, ittiba'an di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Rasulullah berkata ini negara Madinah, negara Republik Madinah, maka Anda wajib mendirikan negara Republik. Ini lenturnya Al-Quran. Negara apapun bentuknya sesuai dengan Islam. Bentuk kerajaan sesuai dengan Islam. Bentuk khilafah sesuai dengan Islam. Bentuk kesultanan kayak Brunei sesuai dengan Islam. Bentuk republik kayak Indonesia sesuai dengan Islam. Bagi Islam bentuk negara tidak penting, yang penting isinya negara ini. Persilakan Anda bikin bentuk negara kerajaan, yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Persilakan Anda bentuk negara berbentuk khilafah, persilakan, yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk negara kesultanan, persilakan, yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk negara republik kayak Indonesia, persilakan, yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Masya Allah. Bentuk negara tidak penting, yang penting isinya negara itu. Berapa negara yang berbentuk republik, presidennya lebih kejam daripada raja? Terjadi di Afrika. Presidennya bernama Idi Amin pada zaman Bung Karno dulu. Tapi Idi Amin sebagai presiden kejam, lebih kejam daripada raja. Ada negara bentuknya kerajaan, tapi lebih republik dari republik. Contohnya kerajaan Inggris. Itu diperintah oleh raja, tapi raja hanya sebagai boneka. Jalannya pemerintahnya demokrasi. Negara kerajaan Belanda, kerajaan Jepang. Jepang itu kerajaan, tapi jalannya demokrasi. Berapa banyaknya negara demokrasi dipimpin oleh presiden, tapi nyatanya presidennya lebih kejam daripada raja. Saya mencerdaskan anak bangsa ini. Jangan umat Islam menjadi warga negara hanya seperti bebek yang tinggal membebek.
Jangan umat Islam jadi warga negara seperti kebo yang dilobangin hidungnya, tinggal ditarik kemana saja kebo nurut. Kami bukan kebo, kami bukan ite, kami warga negara yang mengerti hak-hak warga negara, yang mengerti kewajiban negara. Apa tujuannya? Isi negara. Bentuk negara tidak penting, yang penting isinya, dan yang penting sifatnya kepala negaranya. Apakah itu raja, apakah itu khalifah, apakah itu sultan, apakah itu presiden, semuanya ini hanya nama. Hakikatnya semua pemimpin negara. Raja pemimpin negara, sultan pemimpin negara, khalifah pemimpin negara, presiden pemimpin negara. Yang penting sifatnya pemimpin, itu yang penting. Mau raja persilakan, asal sifatnya sidik, raja yang jujur, raja yang amanah, raja yang tabligh, raja yang cerdas. Paham? Paham? Ngaji politik. Belanda yang melarang kita berpolitik, sehingga kitab-kitab yang berkenan dengan ilmu politik zaman Belanda dilarang. Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Mawardi tidak boleh masuk ke Indonesia. Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Abu Ya'la, tata negara menurut Imam Abu Ya'la tidak boleh masuk. Yang namanya fiqhus siasah, fikih politik yang disusun oleh Imam Ibnu Taimiyah tidak boleh masuk ke Indonesia. Kiai tidak boleh bicara politik, di masjid tidak boleh, majelis taklim tidak boleh. Ini Belanda. Maka masih ada pejabat-pejabat sekarang ini yang masih ada baunya Belanda. Yang melarang kiai bicara politik itu baunya Belanda. Kita bebas bicara apapun saja. Saya hanya berkewajiban menyampaikan, ini peradaban Islam dalam politik. Pemerintah mau melaksanakan, persilakan. Pemerintah tidak mau melaksanakan, saya tidak menyesal, karena kewajiban saya hanya menyampaikan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar petunjuk Allah dan agama Allah diperlihatkan, ditontonkan, dipublikasikan, dikampanyekan. Ini peradaban Al-Quran. Kita wajib memperlihatkan peradaban Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Mau mengikuti, alhamdulillah. Tidak mau mengikuti, syukran makmun, tidak menyesal. Al-haqqu min rabbik faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inilah kebenaran datang dari Allah. Anda mau beriman persilakan, tidak mau beriman persilakan. Syukran makmun hanya berkewajiban menyampaikan, dan sudah saya sampaikan. Yang penting isi negara. Yang kedua, yang penting sifatnya pemimpin. Pemimpinnya bersifat sidik, jujur. Jangan pemimpinnya jadi raja, jangan raja pembohong. Sultan bukan sultan pembohong. Khalifah bukan khalifah pembohong. Presiden bukan presiden pembohong. Semuanya bersifat jujur pemimpin negara ini. Apakah itu raja, apakah itu sultan, apakah itu khalifah, apakah itu presiden, yang penting jujur. Islam. Pemimpinnya amanah, terpercaya, tidak berkhianat. Pemimpin yang berkhianat itu pemimpin yang mengelola kekayaan alam bersama dengan investor asing, kemudian kekayaan alam dinikmati oleh orang asing dan pejabat-pejabat yang terkait yang kaya. Inilah pemerintah pengkhianat. Bagaimana?
Kok kayak takut? Siapa yang menjadikan saudara penakut? Kata orang Madura, ya kata orang Madura ini, kalau penakut tuh lahirnya siang. Itu tidak benar itu, cuman dia orang Madura aja. Jadi kalau penakut itu katanya lahirnya siang. Kalau lahir malam, pemberani. Saya tanya sama ibu saya, Bu, saya ini lahir kapan, Bu? Oh, kamu nak lahir malam Senin jam 12 malam. Maka berani saya. Asal benar. Jangan kayak kerbau nyeruduk nggak karu-karuan. Boleh nyeruduk asal benar. Ini Islam. Cari pemimpin presiden yang amanah. Cari khalifah yang amanah, mencari sultan yang amanah, menjadi raja yang amanah, yang tidak berkhianat menjual kekayaan alam untuk bangsa asing. Saya ingat Bung Karno dulu pidatonya tahun 55. Apa kata Bung Karno? Kalau kekayaan alam ini kita belum bisa mengelola, biarkan saja sebagai celengan, sebagai simpenan, biar nanti anak cucu kita yang mengolah kekayaan alam ini. Apa pesan Bung Karno? Kekayaan alam ini jangan diserahkan pada investor asing. Kalau kekayaan alam diserahkan kepada investor asing, maka nantinya bangsa Indonesia akan menjadi ayam yang mati kelaparan di lumbung padi, dan akan menjadi itik yang mati kelaparan dan mati kehausan di sungai. Ini yang terjadi sekarang. Maka kita doakan Pak Prabowo ini mudah-mudahan nanti menjadi pemimpin yang amanah, sebagai pahlawan bangsa yang mampu memberantas segala macam bentuk korupsi. Kita doakan mudah-mudahan Pak Prabowo betul-betul menjadi pemimpin yang sidik, pemimpin yang amanah. Cari pemimpin, baik presiden, baik khalifah, maupun sultan atau presiden, cari yang tabligh, yang transparan, menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan kebohongan, dengan membuat pencitraan. Hai pemimpin bangsa, pemimpin bangsa yang merekayasa pencitraan, itu penipu rakyat. Rakyat ditipu, pura-pura sederhana pakai sandal jepit, pura-pura sederhana makan di warung Tegal supaya dipilih rakyat. Semua pemimpin yang membuat pencitraan itu pembohong publik, pembohong kepada rakyat. Jangan percaya pada pemimpin yang mengadakan pencitraan, itu pembohong semua. Pencitraan tidak usah direkayasa, akan datang dengan sendirinya, tergantung pada perbuatan pemimpin itu. Jangan membohongi rakyat supaya dikatakan sederhana, makan di tepi jalan, supaya dikatakan sederhana, pakai sandal jepit. Tapi setelah jadi pemimpin, menumpuk kekayaan, rakyat dirampok. Ini kita sampaikan kebenaran. Yang penting sifatnya pemimpin bersifat fatonah. Pemimpin itu cari yang cerdas, yang pinter. Jangan menjadi pemimpin yang pelongo-pelongo. Pemimpin pelongo-pelongo. Tanda-tanda pemimpin goblok, siapapun saja. Tanda-tanda pemimpin goblok, kalau ditanya orang lain yang suruh menjawab. Itu tanda-tandanya pemimpin. Jangan memilih pemimpin yang pelongo-pelongo. Syukran makmun, kecil-kecil pemimpin. Kalau saya ditanya pesantren, tidak pernah saya lempar sama orang lain.
saya pengasuh, saya berkuasa di pesantren ini, saya yang mengatur. Kalau saya ditanya, langsung saya jawab. Bagaimana Pak Suron kurikulum di Darul Rahman? Saya jawab. Kurikulum di Darul Rahman itu perpaduan antara kurikulum Pondok Modern Gontor Ponorogo dengan perpaduan pesantren-pesantren salafiyah. Itulah Darul Rahman. Saya jawab dengan tegas. Kalau saya pemimpin yang goblok, ditanya, Pak Sukron, bagaimana kurikulum di pondok ini? Jangan tanya saya, tanya kepala sekolah itu. Itu namanya pemimpin. Saya ditanya, bagaimana Pak Sukron soal dapur? Jangan tanya saya, tanya kepada kepala dapur, karena saya goblok. Ditanya lagi, bagaimana keamanan di pondok modern, di pondok Kiai? Jangan tanya saya, tanya sama hansip di pintu itu. Itu namanya pemimpinnya pemimpin pelonga. Dalam Islam tidak ada politik Islam gitu tuh. Politik Islam cari pemimpin, sidik, amanah, tabligh, fatwa. Waduh, hebat. Tolong carikan politik tata negara mana yang lebih bagus dari Islam. Ayo adakan diskusi, adakan seminar tentang tata negara yang dilahirkan oleh Al-Quran dan tata negara yang dilahirkan oleh otak-otak manusia yang sangat banyak kepentingannya. Ini Al-Quran menyatakan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang adil, makmur, aman, sentosa. Ini cita-cita bernegara. Maka dalam hukum Islam, dalam politik Islam, kita mendirikan negara tujuannya satu, agar negara ini melaksanakan siasaduddin, politik agama. Yang kedua, pemerintah itu melaksanakan siasatud dunya, politik dunia. Pemerintah wajib menjaga agama dalam negara itu, karena dengan kuatnya agama, kuatlah moral bangsa ini. Hancurnya agama, hancurlah moral bangsa ini. Subhanallah, alhamdulillah, kita hidup dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka pemerintah Republik Indonesia wajib menjaga agama. Jangan sampai agama itu melemah, apalagi agama sampai pecah belah. Pemerintah harus hadir untuk memperkuat agama ini supaya moral bangsanya kuat. Hancurnya agama, hancurlah moral bangsanya. Betul apa tidak? Yang kedua, pemerintah itu harus siasatuddin, siasatud dunya, politik agama, politik dunia. Artinya urusan dunianya, urusan sandang, pangan, papan. Semua rakyat Indonesia punya rumah. Kalau masih ada rakyat Indonesia yang rumahnya di kolong jembatan, berarti pemerintahnya belum berhasil. Kalau rakyat Indonesia ada yang mati kelaparan, berarti pemerintahnya belum berhasil. Kalau rakyatnya masih ada yang telanjang, kayak di Irian Barat, berarti pemerintahnya belum berhasil. Kalau rakyat serba ketakutan, mau naik sepeda motor dari desa ke desa lain, takut dibegal, berarti rakyat belum mendapatkan ketenangan. Pemerintah belum berhasil. Kapan pemerintah berhasil? Pemerintah berhasil rakyatnya yang dimakan cukup, yang dipakai cukup, semuanya punya rumah yang wajar dan damai, rukun, aman, tidak ada ketakutan. Ini cita-cita kita bernegara, siasatud dunya, mengatur kepentingan-kepentingan dunianya. Subhanallah,
Ini garis daripada Al-Imam Ghazali. Bagaimana tujuan bernegara ini? Kita mendapatkan di Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bupati berbicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gubernur berbicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Presiden berbicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anggota DPR, para menteri, pejabat pemerintah berbicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari mana kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Negara yang adil dan makmur, aman, sentosa. Dari mana mendapatkan kata-kata itu? Dari Al-Quran. Berarti Al-Quran itu bicara politik. Hanya orang yang tidak ngerti agama, yang berbicara Islam tidak bicara politik, itu orang-orang goblok. Kalau orang yang baca Quran, Quran penuh dengan politik. Kalau Quran menyatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bagaimana cara supaya mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Dalam Al-Quran ada 4. Kalau ingin negara ini negara yang adil, makmur, aman, sentosa, ada 4. Pertama, dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amri. Hai Muhammad, engkau nabi. Hai Muhammad, engkau rasul. Hai Muhammad, engkau pemimpin negara. Tapi jangan lupa engkau bermusyawarah Muhammad. Nabi disuruh bermusyawarah, rasul disuruh bermusyawarah. Ini dasar bernegara. Raja bermusyawarah, jangan segama semau gue. Sultan bermusyawarah, khalifah bermusyawarah, presiden bermusyawarah. Ini politik Islam. Dengan musyawarah ini insya Allah akan menghasilkan hal-hal yang bijaksana. Jangan sampai meninggalkan musyawarah. Jangan ada kebijaksanaan pribadi. Kalau menurut Islam, yang namanya kepres, kepada keputusan presiden, perpu, peraturan pengganti undang-undang, itu tidak dibenarkan. Kepres boleh asal berdasarkan musyawarah, bukan kepres semaunya presiden. Perpu persilakan, asal perpu yang bermusyawarah, bukan perpu kemauan presiden. Maka saudara-saudara, adanya hak pribadi terhadap presiden itu pintu membuka otoriter dan diktator. Berapa banyaknya presiden yang diktator? Kita nyebut Bung Karno diktator. Kita kadang menyebut siapa, Pak Orde Baru, Pak Harto, otoriter katanya. Mengapa? Karena adanya keputusan pribadi ini yang membuat pintu presiden jadi otoriter. Tutup keputusan pribadi. Semua keputusan berdasarkan musyawarah. Ini politik Islam. Politik yang sangat mulia. Dan saya yakin tidak ada politik lebih indah dari Islam. Yang kedua, dalam politik Islam, dalam Al-Quran bukan kata sukron makmun. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Berikanlah jabatan-jabatan negara ini kepada orang ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat pejabat pemerintah. Jangan mengangkat pemerintah karena balas jasa. Tidak benar. Jangan mengangkat pemerintah, jabatan pemerintah karena senang. Tidak benar. Jangan mengangkat pejabat pemerintah karena keluarga. Lebih tidak benar. Angkatlah pejabat itu yang ahlinya. Ini Allah yang bilang, bukan sukron makmun. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian angkat pejabat-pejabat pemerintah itu yang ahlinya. Menteri Perdagangan yang memang ahli dalam perdagangan. Menteri Pertahanan memang orang yang ahli dalam pertahanan. Menteri Ekonomi memang orang yang ahli dalam ekonomi. Jangan mengangkat pejabat-pejabat pemerintah sembarangan. Negara akan hancur.
Rasulullah menjelaskan dalam politiknya, idza du'atil amanatu fantadirisa, apabila kepercayaan itu hilang, tunggulah hancurnya negara. Rakyat tidak percaya pada pemimpinnya, pemimpin tidak percaya kepada rakyatnya. Menteri dengan menteri saling curiga mencurigai. Ini berarti amanah sudah hilang, kepercayaan hilang. Rasulullah ditanya, kaifa itu'atuha ya Rasulullah? Mengapa amanah kepercayaan kok hilang Rasulullah? Rasulullah jawab dalam hadis politiknya, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara itu. Subhanallah, ini politik Islam. Pejabat-pejabat negara harus profesional, harus ahlinya. Kalau ingin negara ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ketiga, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Quran yang memberikan politik ini. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil. Jangan tebang pilih. Ini yang menghancurkan negara. Ketika seorang golongan dari golongan Al-Mahzumiyah nyolong, tokoh-tokoh Quraisy bingung, ini anaknya orang gede, masa mau dipotong tangannya? Menghadaplah dia. Usama bin Zaid disuruh menghadap Rasulullah. Apakah ada hukuman selain potong tangan? Rasulullah menyatakan, apa kata Rasulullah kepada Usama? Ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Bapak Kapolri. Mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Mahkamah Agung. Mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Kejaksaan Agung. Mudah-mudahan didengar oleh pejabat-pejabat pemerintah. Apa kata Rasulullah? Idza saraqa fihim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang ngerampok duit rakyat itu orang gede, yang korupsi orang gede, mereka biarkan, bahkan dilindungi, disimpan di hotel-hotel atau disimpan di rumah pribadi. Inilah hancurnya negara. Wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamul had. Tapi kalau nyolong rakyat kecil maling ayam, satu RT, satu RW teriak semua. Tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum. Untuk siapa? Untuk maling ayam. Untuk koruptor-koruptor dilindungi. Inilah hancurnya negara. Bicara politik. Nah, insya Allah mulai cerdas. Kita dibodohin melulu. Kita dijadikan bebek. Kita dijadikan kebo. Dilobangin hidungnya. Ditarik kemana saja nurut. Itu kebo. Kami warga negara yang harus tahu hak-hak warga negara. Harus tahu apa tujuan bernegara. Rasulullah bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqad atu yadaha." Seandainya Fatimah, anak kandung saya yang saya cintai nyolong, pasti saya potong tangannya. Subhanallah. Jadi yang meletakkan manusia depan hukum sama bukan profesor-profesor ahli hukum dari Amerika, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Eropa. Yang meletakkan manusia depan hukum junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Quran yang ngasih tahu, bukan sukron makmun. Apa kata Al-Quran? Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang oleh Allah dikasih kursi, yai makana yumakkinu tamkinan
artinya orang-orang yang dikasih tempat, orang-orang yang dikasih kedudukan oleh Allah di permukaan bumi ini, orang yang dikasih jabatan oleh Allah di permukaan bumi ini, maka hendaknya dia tegakkan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, ketua RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, lurahnya amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, wali kota garis miring bupatinya amar ma'ruf nahi mungkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar, menterinya amar ma'ruf nahi mungkar, presidennya amar ma'ruf nahi mungkar, DPR-nya amar ma'ruf nahi mungkar, semua pejabat pemerintah amar ma'ruf nahi mungkar. Insyaallah baldatun thayyibatun akan terwujud di Indonesia ini. Bagaimana baldatun thayyibatun akan terwujud kalau di antara pejabat pemerintahnya ikut menjual narkoba? Bagaimana akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau di antara pejabat pemerintahnya membekingin perjudian, membekingin pelacuran, membekingin minuman keras, membekingin koruptor-koruptor? Tidak akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau semua pejabat pemerintah dari ketua RT sampai presidennya dan semua pejabat-pejabatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini politik Al-Quran. Persilakan carikan politik yang lebih indah dari Al-Quran. Nah, ini kewajiban saya dalam liyudhhirahu 'alad dini kullih. Kewajiban saya memperlihatkan peradaban Islam ini. Kewajiban saya memperlihatkan ini ajaran Islam. Ini peradaban Islam. Pemerintah mau memakai, alhamdulillah. Pemerintah tidak mau memakai, syukron makmun, tidak punya hak untuk memaksakan kehendak. Itu negara-negara republik. Pemerintah tidak mau memakai peradaban Islam, saya tidak menyesal. Karena kewajiban saya, wa ma alaina illal balawul mubin. Kewajiban saja cuma menyangkan. Nah, ini sebagian politik saya kemukakan pada malam ini ajaran Rasulullah. Ya, bukan politik yang keluar dari otak manusia, tapi politik yang keluar dari Al-Quran, politik yang keluar dari sunnah Rasulullah. Pemerintah mau melaksanakan, alhamdulillah. Pemerintah tidak mau melaksanakan, syukron makmun, tidak kecewa. Wa ma alaina illal balawul mubin. Kewajiban saya cuma menyampaikan. Inilah hikmah maulid malam ini, mungkin agak lain daripada yang lain. Oh ya, yang bicarakan 100% politik Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi SAW setelah hijrah ke Madinah. Rasulullah mendirikan negara dan Rasulullah tidak menentukan bentuk negara, sehingga Islam ini sesuai di segala tempat dan sesuai di segala waktu. Islam di Brunei sesuai, di situ kesultanan, di Malaysia kesultanan sesuai. Islam di Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia sesuai. Kemudian dengan kekhalifahan sesuai, dengan republik sesuai. Islam mulaimun likulli zamanin wa makanin. Agama Islam satu-satunya agama yang sesuai di segala tempat dan di segala waktu. Kapan saja sampai hari kiamat Islam sesuai. Kapan saja, di mana saja Islam sesuai. Ini saya buktikan dengan Rasulullah tidak menentukan nama negara, bebas bagi kita. Yang penting, sekali lagi saya ulang, isinya negara itu. Yang terpenting, yang kedua, sifatnya pemimpin negara.
apakah itu raja, apakah itu khalifah, apakah itu sultan, apakah itu presiden, sifatnya sama, syedid, amanah, tabligh, fatona. Ini politik Al-Quran. Saya sampaikan kepada bangsa saya karena saya cinta dengan bangsa saya ini. Soal mau mengerjakan atau tidak mau mengerjakan bukan urusan Sukron Makmun. Urusan saya menyampaikan ini Islam. Mau dipakai? Alhamdulillah. Tidak dipakai? Kewajiban saya wa ma alaina illal balaul mubin. Ini diantara sejarah Rasulullah, mulai daripada dakwah dari pintu ke pintu sampai Rasulullah mendirikan suatu negara Madinah. Inilah barangkali yang saya sampaikan. Masih banyak bicara politik itu. Saya bul. Iya, sudah bicara hampir 2 jam saya ini. Iya, hampir 2 jam saya bicara ini. Saya tertipu dengan saudara juga. Mengapa saya tertipu? Apa sudah niat nipu? Saya nggak tahu. Saudara itu tenang, nggak ada yang berdiri pergi, berdiri pergi, berdiri pergi, nggak ada. Mulai ujung nggak ada, duduk semuanya. Ketenangan saudara menjadikan saya tenang juga bicara. Coba saudara, ya samping saya itu, ya tenang. Seandainya saudara satu pergi, satu pergi, satu pergi, saya lihat, kok satu-satu pergi? Saya berhenti pidato daripada saya ditinggal sendirian. Semuanya pada pergi. Tapi ketenangan saudara ini alhamdulillah membantu ketenangan saya berpikir. Membantu otak saya berpikir. Dengan tenangnya saudara saya jadi tenang berbicara. Dan insya Allah ini kalau sistem perguruan tinggi kira-kira berapa SKS ini? Saya berikan ini mungkin bisa 3-4 SKS ya? Nah, belum saya bicara tentang keuangan negara, masih banyak yang perlu dibicarakan tuh dalam soal politik negara. Islam lengkap. Maka itu saudara, Islam itu agama yang sempurna. Nabi Muhammad tidak membawa agama baru. Ini yang saudara keliru. Kalau ditanya siapa yang membangun agama Islam, yang membangun Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak benar. Yang benar gimana Pak Sukron? Yang benar siapa yang membangun Islam? Yang membangun Islam 25 Rasul. Dikemanakan Nabi Adam? Dikemanakan Nabi Nuh? Dikemanakan Nabi Ibrahim? Dikemanakan Nabi Musa? Dikemanakan Nabi Ismail? Dikemanakan Nabi Yusuf? Dikemanakan Nabi Suhaib? Mereka semuanya pembangun Islam. Rasulullah datang penutup. Istilah ilmu bangunan Pak Haji, Rasulullah datang itu finishing terhadap bangunan yang sudah dibangun oleh Nabi Adam, dibangun oleh Nabi Ibrahim. Islam datang Nabi Muhammad finishing sempurna. Maka diumumkan oleh Allah bahwa agama Islam agama internasional, bukan agama lokal. Yang sebelumnya nabi-nabi diutus itu sifatnya lokal. Setelah Islam sempurna dengan Al-Quran 30 juz, yang Al-Quran turun untuk memberikan petunjuk peradaban bagaimana manusia hidup di dunia. Quran memberikan petunjuk bagaimana Islam hidup di akhirat. Quran menjadikan petunjuk. Setelah Islam selesai bangunannya, finishing, baru Allah membuat deklarasi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini telah saya sempurnakan agamamu. Quran 30 juz. Dan sudah saya sempurnakan nikmatku.
dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah mengumumkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan saya utus kau Muhammad kecuali jadi rahmat seluruh alam. Perbedaan kiai dulu dengan kiai sekarang. Saya termasuk kiai dulu. Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, itu berarti tidak saya utus engkau kecuali seluruh alam. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Cina saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Eropa saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Amerika saja. Nabi Muhammad nabinya semua umat manusia sedunia. Barang siapa yang beriman pada Nabi Muhammad dapat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak saya utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh alam. Itu menurut tafsir yang saya baca ulama-ulama dulu. Ulama-ulama sekarang lain lagi penafsirannya. Rahmatan lil alamin kalau hari Natal tanggal 25 Desember pemuda-pemuda Islam disuruh menjaga gereja. Alasannya rahmatan lil alamin. Itu kiai sekarang. Kiai dulu tidak. Kiai dulu rahmatan lil alamin, Nabi diutus untuk seluruh umat manusia. Nabinya orang Amerika, nabinya orang Eropa, nabinya orang Asia, itu dia Muhammad ibni Abdillah. Ini ulama dulu. Ulama sekarang, kalau tahun baru Cina, Imlek, pemuda-pemuda Islam disuruh menjaga kelenteng Cina. Apa alasannya? Rahmatan lil alamin. Saya khawatir lama-lama nanti komplek penjudian dijaga oleh pemuda Islam. Mengapa? Supaya yang berjudi aman, tidak ada yang mengganggu Islam. Rahmatan lil alamin. Nanti komplek pelacuran dijaga lagi oleh pemuda Islam. Supaya apa? Yang berzina aman, tenang, tidak ada yang mengganggu, dijaga oleh pemuda Islam. Alasannya rahmatan lil alamin. Na'udzubillah, na'udzubillah. Saya luruskan pemahaman rahmatan menurut ulama dulu. Rahmatan lil alamin ini bukan untuk menjaga gereja pada hari Natal, bukan untuk menjaga tahun Imlek bagi Cina. Kita cukup toleransi. Toleransi itu artinya saling harga menghargai, saling hormat menghormati, hidup rukun dan damai antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama kafir, murtad. Orang yang membenarkan semua agama kafir. Orang yang membenarkan semua agama murtad. Saya harus tegas. Dan sudah nggak usah curiga dengan saya. Pak Supron kira-kira pidato begini mau apa? Mau kuburan? Nggak ada bagi saya. Ingin jadi bupati sudah ketuaan, mau jadi gubernur sudah ketuaan, mau jadi DPR sudah ketuaan, mau jadi presiden sudah ketuaan. Itu masa lalu. Yang ada di mata saya itu kuburan. Umur saya sudah 87. Mau jadi gubernur, mau jadi presiden, ketuaan, pikun. Nah, di sini saudara, cuman saya ingin jangan sampai saya masuk liang kubur. Umat Islam belum cerdas dalam kehidupannya. Ini yang saya takuti. Oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya umat Islam itu cerdas, mengerti persoalan, tidak jadi bebek, tidak jadi kebo, tapi jadi manusia sempurna. Nah, ini yang saya paksakan untuk menjawab soal toleransi. Paling ngerti toleransi. Kita ratusan tahun tidak pernah ada perang,
Islam Kristen, Islam Hindu, Islam Buddha, tidak ada. Walaupun orang Islam mayoritas. Ini contohnya toleransinya umat Islam di Indonesia ini. Jadi kalau paling toleransi itu ya umat Islam. Dan bukti kenyataan. Lah inilah saudara-saudara, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.